Selamat pagi. Coaching dalam definisinya merupakan satu bentuk kemitraan antara coach dengan coachee dalam hubungan yang setara. Komunikasi yang memberdayakan coach untuk menggali potensi coachee untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, coach harus mengoptimalisasi jawaban coachee agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata untuk mengembangkan potensi coachee. Keterampilan yang harus dimiliki seorang coach yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan yang baik, keterampilan dalam berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam coaching yaitu pertama kemitraan. Posisi coach dan coachee itu setara. Jadi coach bukan berarti seorang yang lebih hebat daripada seorang coachee. Setara dalam bentuk mitra atau kawan. Kemudian proses kreatif. Prinsip yang kedua, proses kreatif dilakukan dalam dua arah. Memicu proses berpikir coachee, memetakan atau menggali potensi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian prinsip berikutnya memaksimalkan potensi. Dalam memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan harus diakhiri dengan rencana tindak lanjut. Kemudian di sana ada alur percakapan tirta dalam coaching. Menetapkan tujuan, membuat kesepakatan tentang topik pembicaraan. Kemudian identifikasi, menggali dan memetakan situasi, menghubungkan dengan fakta yang ada. Rencana aksi, mengembangkan ide atau alternatif rencana aksi atas solusi. Tanggung jawab yaitu mendorong komitmen tentang langkah tindakan selanjutnya. Hubungan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid dapat mengidentifikasi dan menganalisa 3 strategi tersebut. Hubungan antara coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru adalah pemimpin pembelajaran yang harus menumbuh kembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional pada muridnya, dan coaching dapat dilakukan dalam proses tersebut. Akhirnya demikianlah tugas dari saya. Kiranya tugas ini dapat berguna untuk teman-teman yang lain. Kesimpulannya bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan pendidikan negara kita, semuanya tergantung kepada guru. Tentu sebagai seorang coach yang akan menghadapi coachee, dalam hal ini siswa, dibutuhkan banyak motivasi dari kita sendiri. Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru itu sangatlah penting, dan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru dapat meningkatkan keterampilan coaching, sehingga ketika guru melakukan tugasnya sebagai coach dalam pelaksanaan coaching, dia dapat melakukannya dengan baik. Dan menurut saya yang paling penting juga bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan suatu hal yang mutlak. Karena jika seorang coach tidak mampu berkomunikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali informasi lebih dalam dari coachee, maka pelaksanaan coaching itu sangatlah sulit atau boleh dikata tidak akan berhasil. Demikian dari saya, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera.